Perintis pariwisata asal Kabupaten Tabanan yang cukup dikenal di kalangan pejabat, pengusaha dan masyarakat luas, I Gusti Gede Aryadi telah berpulang Selasa, tanggal 15 November tahun 2022 di usianya ke-86 tahun. Setelah menggelar prosesi ngeringkes lan munggah ring bale kembar, pada Jumat tanggal 23 November tahun 2022 lalu, upacara pelebon almarhum yang juga owner Dewi Sinta Hotel dan Restoran akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember tahun 2022 di Desa Adat Pandak Gede. Deretan karangan bunga tampak berjejer hampir di dalam dan luar areal kediaman almarhum di Desa Adat Pandak Gede, Kediri. Almarhum meninggalkan 4 putra dan 2 putri, 11 cucu dan 3 kompiang. Selama hidupnya, almarhum dikenal sosok yang mudah bergaul dan melakukan aktivitas di masyarakat dengan dasar tulus dan ikhlas. Tak salah selama hidupnya ia memiliki banyak rekan dan sahabat mulai dari masyarakat kecil, pengusaha, sampai pejabat senior kelas atas. Terbukti sampai Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, rumah duka di Jero Pandak Gede, Kediri, Tabanan tak pernah sepi dari pelayat. Mereka datang untuk mendoakan almarhum. Putra kedua almarhum, I Gusti Bagus Made Damara yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Tabanan mengatakan, semasa hidup, kiprah almarhum di sektor pariwisata cukup besar. Sebagai putra I Gusti Gede Aryadi yang mendampingi beliau sampai akhir hayatnya, ada beberapa hal yang masih membekas dalam hati kami, bagaimana kiprah beliau dari awal beliau mulai belajar untuk berbisnis begitu, sehingga beliau akhirnya menjadi seorang pengembang atau juga kontraktor, dan beliau pada tahun 80 sudah diminta oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sebagai penunggu DTW Tanah Lot, yang mungkin kerennya itu bahasanya sebagai pengelola DTW Tanah Lot. Saat itu keberadaan kahyangan menjadi fungsi utama, dan ekonomi hanyalah ikutannya. Apalagi almarhum sebagai penglingsir Jero Pandak juga sebagai pengenter kahyangan jagat pura luhur Pekendungan sangat dikenal bersahaja dimanapun. Berhasil sebagai perintis, geliat sektor pariwisata saat itu kemudian berlanjut, diikuti dengan berkembangnya objek-objek wisata di kabupaten lainnya, termasuk desa wisata. Kemunculan objek wisata tersebut merujuk pada objek wisata Tanah Lot yang dirintis oleh almarhum. Begitupun di tahun 1986, dalam seminar nasional tentang pariwisata yang digelar saat itu, Tabanan dengan kekuatan Nyegara Gunung akan mengembangkan pariwisata berbasis desa. Semenjak itu dibangun Badan Perencanaan Pariwisata Daerah atau Baparda. Dari sinilah, almarhum sebagai pionir pariwisata Tanah Lot ingin mengangkat potensi sumber daya manusia pariwisata dengan mendirikan lembaga pendidikan pariwisata yang saat ini bernama SMA Surya Wisata. Lembaga pendidikan pariwisata yang didirikan almarhum ini, sekaligus menjadi lembaga pendidikan pariwisata yang pertama di Tabanan kala itu. Lanjut kata Damara, secara intelektual almarhum menyadari dirinya bukan orang hebat, tetapi apa yang dia lakukan dasarnya keikhlasan. Almarhum selalu mengingatkan anak-anaknya untuk bagaimana hidup bisa bermanfaat untuk orang banyak. Banyak yang bersimpati atas meninggalnya almarhum. Banyak sahabat almarhum yang datang, sampai ada yang menangis mengingat kenangan mereka. Puspawati, Bali Pos.